Di sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, seorang penjaga melihat cahaya menyala dari salah satu jendela. Karena merasa ada yang tidak beres, ia keluar dari pondoknya dan berjalan mendekati bangunan itu untuk memeriksa keadaan. Setelah masuk ke dalam, ia mendengar beberapa orang sedang berbicara di sebuah ruangan. Percakapan itu terdengar aneh dan mencurigakan, seolah mereka sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Sang penjaga mencoba mendengarkan lebih jelas, tetapi tanpa sadar ia sudah terlalu dekat. Tak lama kemudian, keberadaannya diketahui oleh orang-orang di dalam ruangan itu. Malam yang awalnya hanya tampak seperti pemeriksaan biasa berubah menjadi kejadian mengerikan yang menandakan bahwa bahaya lama mulai muncul kembali. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, terkadang hidup menempatkan kita ke dalam keadaan yang tidak pernah kita duga. Namun disitulah ketahanan seseorang benar-benar diuji. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Goblet of Fire, rilis pada tahun 2005, disutradarai oleh Mike Newell serta dibintangi oleh para aktor yang mana saya yakin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Seperti biasa, selalu sedia kopinya dan mari lanjutkan cerita. Ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk sang jagoan kita, Harry Potter, dan betapa beruntungnya ia dibangunkan oleh si manis Hermione. Tidak, kali ini Harry benar-benar menjalani musim liburan karena tidak berada di rumah keluarga Dursley dan tidak perlu menanyakan kabar mereka karena tidak penting. Lanjut, jadi hari itu Harry dan Hermione berangkat dari kediaman keluarga Weasley yang sederhana, kemana tujuannya masih rahasia, tapi bersama mereka juga bergabung keluarga Diggory, Amos dan Cedric. Amos adalah rekan ayah Ron, yaitu Arthur di kementerian, sementara Cedric adalah seorang siswa senior dari asrama Hufflepuff. Mereka pun tiba di sebuah tebing menuju ke sebuah sepatu tua yang merupakan benda sihir yang disebut Portkey. Fungsinya apa? Kita saksikan bersama. Jadi begitu Portkey aktif, mereka semua dipindahkan ke lokasi kejuaraan. Ya, jadi tujuan mereka adalah menyaksikan pertandingan Piala Dunia Quidditch ke-422, sebuah pertandingan kebanggaan dunia sihir. Pertandingan tersebut dipenuhi ribuan penyihir dari berbagai tempat, menciptakan keramaian besar yang megah sekaligus menakjubkan. What? Go! I love magic. Harry dan teman-teman duduk di kursi murah. Meskipun begitu, pengalaman tersebut begitu menyenangkan. Di sana mereka juga berpapasan dengan keluarga Malfoy yang angkuh, dan seperti biasa, mereka berkata-kata dengan ketus. Kita kembali ke pertandingan antara tim Irlandia versus tim Bulgaria, yang mana kedua tim mulai memasuki arena dengan menampilkan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Salah satu sosok yang paling menonjol adalah Viktor Krum, yang disebut sebagai seeker tercepat di dunia. Harry masih bingung karena tentunya ia tidak mengenal, sementara teman-teman yang lain bersorak menyerukan nama Viktor. Setelah pertandingan usai, Harry dan teman-teman kembali ke tenda. Namun sukacita setelah menonton pertandingan berubah menjadi kekacauan mengerikan. Sekelompok yang disebut Death Eater, para pengikut Voldemort, menyerang dengan brutal. Hermione dan keluarga Weasley berhasil dievakuasi, sementara Harry, tokoh utama kita, terpisah dari rombongan dan sempat tumbang. Ketika sadar, Harry sempat melihat seorang misterius mengangkat tongkat ke langit dan... Simbol itu merupakan tanda kegelapan, ular yang keluar dari mulut tengkorak, simbol milik sang Dark Lord Voldemort. Kemunculan itu membuat semua orang panik karena sudah bertahun-tahun tidak pernah terlihat sejak lenyapnya Voldemort. Tak lama kemudian, Barty Crouch datang bersama petugas kementerian untuk menyelidiki kekacauan yang terjadi. Akhirnya masuklah tahun ajaran keempat, jadi Harry pun kembali ke Hogwarts. Tahun ini agak berbeda karena Hogwarts terpilih menjadi tuan rumah turnamen Triwizard, sebuah kompetisi sihir yang mempertemukan 3 sekolah sihir Eropa. Hogwarts dipimpin oleh Albus Dumbledore, Beauxbatons dipimpin oleh Madame Maxim, lalu yang terakhir adalah Durmstrang yang dipimpin oleh Igor Karkaroff, dengan siswa andalannya adalah Viktor, sang seeker tercepat di dunia.
Tujuan dari turnamen ini adalah untuk mempererat hubungan antar sekolah sihir, meskipun sejarahnya dipenuhi risiko dan bahaya besar. Lalu, selama turnamen berlangsung, para siswa dari Beauxbatons dan Durmstrang bersama kepala sekolah mereka akan tinggal di Hogwarts. Kedatangan mereka membuat seluruh siswa Hogwarts kagum. Para Beauxbatons tiba dengan kereta kencana besar yang ditarik oleh Pegasus, sementara Durmstrang datang dengan kapal tenggelam. Bukan kapal selam ya, kapal tenggelam. Sama seperti tahun sebelumnya, Dumbledore memberikan sepatah dua patah kata dalam pidatonya, serta memperkenalkan guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang baru, yaitu Alastor Moody, atau biasa dikenal dengan Mata Gila. Ia dikenal sebagai mantan Auror legendaris, seorang pemburu yang telah mengirim banyak kriminal berbahaya ke Azkaban. Penampilannya yang keras, mata yang ganjil, dan sikapnya yang selalu waspada membuat kehadirannya terasa mengintimidasi. Ia juga terlihat sering minum, tapi entah cairan apa itu, masih misteri. Dumbledore kemudian menjelaskan aturan Triwizard, hanya satu siswa dari setiap sekolah yang akan terpilih menjadi champion atau jagoan untuk menjalani 3 ujian atau pertandingan. Itu bukan pertandingan biasa, karena sangat berbahaya, bahkan nyawa taruhannya. Jadi keberanian, kecerdasan, dan kemampuan sihir benar-benar diuji. Oleh karena itu, Kementerian Sihir memutuskan bahwa hanya siswa yang berusia 17 tahun ke atas yang boleh berpartisipasi dalam seleksi. Jadi prosesnya, para calon peserta harus menuliskan nama mereka di selembar perkamen lalu memasukkannya ke dalam piala api atau Goblet of Fire. Benda keramat itu nantinya akan menentukan siapa yang dianggap paling layak mewakili masing-masing sekolah. Agar tidak ada murid yang berbuat curang, Dumbledore memasang semacam pembatas magis yang mengelilingi piala, maka siapapun yang belum memenuhi syarat usia tidak akan bisa melewatinya. Adegan berpindah menampilkan kelas pertahanan ilmu hitam yang setiap tahunnya mendatangkan guru baru. Seperti seharusnya, Alastor memperkenalkan diri, lalu segera membahas tentang 3 sihir atau 3 kutukan terlarang kepada para murid. Seperti biasa, si manis selalu unggul dalam soal menjawab pertanyaan. Kutukan pertama adalah Imperius, mantra yang dapat mengendalikan target sesuai kehendak yang merapal. Imperio! What are you laughing at? Yang kedua adalah Cruciatus. Kutukan ini pernah digunakan Grindelwald kepada Jacob di film ketiga Fantastic Beasts, yang mana membuat target merasa sakit yang luar biasa. Crucio! Lalu yang ketiga, kutukan yang enggan disebutkan oleh Hermione. Kutukan yang sangat-sangat terlarang yang membuat target mati seketika kecuali 1 orang. Ya, sejauh ini satu-satunya orang yang selamat dari kutukan tersebut adalah Harry. Dan kutukan yang dimaksud adalah Neville adalah salah satu murid yang paling terguncang. Jadi setelah kelas berakhir, Alastor menenangkannya dengan mengajak minum teh bersama. Sementara itu, batas waktu pendaftaran semakin dekat, jadi banyak siswa dari 3 sekolah mulai memasukkan nama mereka ke dalam piala api, termasuk salah satu calon jagoan terkuat Hogwarts, yaitu Cedric. Tak mau kalah, kakak kembar Ron, Fred, dan George juga ikut-ikutan. Meski belum 17 tahun, mereka berusaha mengakali dengan ramuan penambah umur, namun... Ready, Fred? Ready, George? Bottoms up. You said... Beberapa hari kemudian, tibalah hari pengumuman yang membuat seluruh siswa dari 3 sekolah berkumpul di aula. Dumbledore menerima beberapa nama dan memanggil satu persatu dari siswa. Yang pertama adalah Victor yang mewakili Durmstrang, lalu Fleur Delacour yang mewakili Beauxbatons, dan yang terakhir adalah Cedric untuk mewakili Hogwarts. Semua pun bersorak memberikan semangat kepada ketiga champion, akan tetapi tak lama kemudian... Harry Potter. Ketika nama Harry disebutkan, seketika seluruh aula menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka hal itu bisa terjadi. Semua terkejut sebab Harry masih berusia 14 tahun dan pastinya tidak bisa memasukkan namanya ke dalam piala api. Harry sendiri terlihat bingung dan ketakutan, lalu mengaku bahwa ia sama sekali tidak pernah mendaftarkan diri. Terjadi perdebatan antara kepala sekolah hingga akhirnya mengarah pada suatu keputusan yang tidak bisa dihindari. Sebagai kepala Departemen Sihir Internasional, Barty menjelaskan bahwa keputusan piala api adalah mutlak
Jadi siapapun yang dipilih harus mengikuti Triwizard hingga selesai. Jadi dengan demikian, Triwizard tetap berjalan meskipun kelebihan peserta dan sialnya Harry masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah peristiwa itu, Dumbledore mulai mencurigai bahwa terpilihnya Harry bukanlah suatu kebetulan. Ia merasa ada sihir kuat yang bekerja di balik piala api. Kemungkinan besar hal itu berhubungan dengan ancaman gelap yang mulai bergerak kembali. Karena itu, sang penyihir terkuat itu meminta Alastor untuk mengawasi Harry secara diam-diam dan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Sementara itu, haters Harry mulai bermunculan. Banyak yang menganggap tokoh utama kita curang agar mendapatkan perhatian. Bahkan Ron, sahabatnya sendiri, menjadi ikut-ikutan dungu sampai-sampai menjauhi Harry karena menganggap menyembunyikan sesuatu. Piss off. Adegan berpindah menampilkan sesi foto para champion yang mana juga diikuti oleh Harry. Lalu dalam sesi wawancara, seorang wartawati bernama Rita menjadikan Harry sebagai bahan berita yang penuh kontroversi. Berita pun kemudian menyebar dengan cepat. Harry bukan lagi dikenal sebagai satu-satunya orang yang selamat dari kutukan terlarang, tapi juga seseorang yang telah berbuat curang. Sejak saat itu, tekanan terhadap Harry semakin besar karena harus menghadapi Triwizard dan juga kecurigaan dari orang-orang di sekeliling. Sebelum itu, Harry dan Sirius Black sempat saling berkirim surat di mana Harry mengabarkan tentang terpilihnya ia secara misterius untuk berpartisipasi dalam Triwizard. Karena tak bisa lagi membalas surat, kini Sirius terpaksa menemui Harry di Hogwarts secara sihir tentunya. Pada momen ini, Harry menceritakan tentang mimpi buruknya di mana ia melihat Voldemort, Peter, dan seorang pria yang tidak diketahui namanya sedang mengatur rencana untuk memburu Harry. Harry awalnya menganggap bahwa itu adalah mimpi biasa, namun Sirius memperingatkan agar tetap waspada. Selain itu, Sirius juga memperingatkan tentang Igor yang memiliki masa lalu kelam. Jadi Igor sebenarnya pernah menjadi Death Eater sehingga ia termasuk sebagai orang yang patut dicurigai. Selain Igor, Sirius juga menyebut Barty yang pernah menjebloskan putranya sendiri ke Azkaban karena keterlibatannya dengan Death Eater. Lalu pembicaraan pun segera diakhiri karena kedatangan Ron. Adegan berpindah menampilkan Harry sedang bersama Neville, sementara Harry membaca buku tentang tanaman air. Neville asik dengan amazing aja, nggak jelas kenapa. Lalu Neville menjelaskan bahwa buku yang dipegang Harry adalah pemberian Alastor ketika mereka minum teh bersama. Tak lama kemudian, Hermione datang bersama Ron dan Ginny. Hermione datang sebagai juru bicara Ron yang ingin menyampaikan bahwa Hagrid ingin bertemu karena sesuatu yang penting. Bingung kan? Nah, kita aja bingung, jadi wajar jika si manis marah-marah. Well, you can tell Ronald. I'm not an owl! Saat ditemui, ternyata Hagrid sedang berkencan dengan Madam Maxim dan keduanya saling menebar rayuan yang bikin Harry hampir muntah. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin ditunjukkan Hagrid, melainkan beberapa ekor naga yang mana akan menjadi ujian pertama. Harry yang sebelumnya sering dipuji-puji, kini berubah menjadi bahan ejekan. Tapi meskipun demikian, tokoh utama kita tetap peduli dengan rekan satu sekolah sekaligus saingannya Cedric yang memberitahu mengenai bahaya dalam ujian pertama sehingga bisa melakukan persiapan. Setelah itu, Alastor membawa Harry ke kantornya untuk membahas cara bertahan melawan naga, yaitu dengan mengandalkan kemampuan terbaik. Sejauh ini Harry sangat handal dalam mengendarai sapu terbang, tapi dilarang membawa sapu ke dalam Triwizard. Meskipun begitu, Alastor menegaskan bahwa peraturannya dilarang membawa, bukan memanggil. Harry kemudian melihat sebuah peti besar aneh yang terus bergerak seperti berontak. Alastor menjelaskan untuk tidak perlu penasaran, karena Harry pasti tidak ingin tahu apa isinya. Akhirnya hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana ujian pertama Triwizard dilaksanakan. Semua peserta berkumpul di sebuah tenda termasuk Harry. Hermione juga ada di sana, tapi di bagian luar menyemangati Harry dan sungguh manisnya. Momen itu ditangkap oleh Rita yang mana akan dijadikan sebagai artikel indahnya masa muda. Tak lama kemudian, Dumbledore datang bersama para panitia untuk mengundi naga yang akan dihadapi peserta. Sialnya, Harry malah mendapat naga berekor tanduk dari Hungaria yang terkenal paling berbahaya karena keganasannya. The Hungarian Horntail.
Beberapa waktu kemudian, 3 champion lain berhasil menaklukkan sang naga dan berhasil melewati ujian. Dan kini adalah giliran tokoh utama kita. Aturannya sangat amat sederhana, tapi soal risiko nyawa menjadi taruhannya. Peserta cukup mengambil telur emas yang mana di dalamnya terdapat petunjuk untuk ke ujian selanjutnya. Cukup mudah bukan? Harry pun segera menuju ke telur yang sudah terlihat di depan mata. Namun masih ingat aturannya? Dilarang membawa, tapi boleh memanggil sapu dengan kekuatan sihir. Jadi Harry segera melakukannya, lalu melesat dengan sapu kesayangan, hadiah dari Sirius Black. Aksi kejar-kejaran yang bikin semua teman-teman menjadi sangat deg-degan, tapi pada akhirnya Harry berhasil mengambil telur emas dan melewati ujian pertama. Keberhasilan itu membuat teman-temannya kembali memberikan dukungan, termasuk Ron yang mulai sadar karena tidak mungkin Harry berbuat curang demi ujian yang sangat berbahaya itu. Ya, meski telat, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ron juga mengakui bahwa dirinya lah yang memberikan informasi tentang naga ekor tanduk karena dibawa oleh sang kakak. Lalu ketika teman-teman mendesak Harry untuk membuka telur emas, kita lewati dulu soal telur aneh itu karena adegan beralih menampilkan Minerva yang menjelaskan tentang salah satu tradisi Triwizard, yaitu tuan rumah akan mengadakan pesta dansa yang dihadiri para siswa dari 3 sekolah. Pesta ini menjadi bagian penting karena para champion diwajibkan berdansa bersama pasangan. Ya, semua harus memilih pasangan, yang mana membuat para lelaki mulai sibuk mencari, sementara siswa perempuan menunggu dengan galau siapa kira-kira yang mengajak mereka. Meskipun terkenal dan seorang champion, tapi urusan perempuan Harry mengalami kesulitan. Sebagai informasi, Harry pernah tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis berwajah oriental bernama Cho. Sejak saat itu, Harry mulai tertarik sehingga ia pun memberanikan diri untuk mengajak. Sayangnya, Cho sudah lebih dulu diajak oleh siswa lain dan gadis itu pun mengiyakan ajakan tersebut. Sementara Ron, sama seperti Harry, sama-sama sulit mendekati gadis, tapi kali ini berusaha mendekati Fleur, namun ditolak mentah-mentah sehingga membuat Ron sangat terguncang. Tibalah di malam pesta dansa, Harry dan Ron terpaksa datang bersama patil bersaudara Parvati dan Padma. Oh ya, bagi Ron ada satu masalah lagi. Ia tidak punya baju pesta selain yang dikirim oleh sang ibu. Baju pesta jadul yang sudah sangat-sangat ketinggalan zaman. Di tengah kemelut berkepanjangan 2 sahabat, sahabat ketiga tiba-tiba muncul dengan penampilan luar biasa, membuat semua terpana. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Victor lah yang mengajak Hermione, membuat Harry dan Ron gigit jari. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi, pesta dansa pun dimulai dengan para champion yang maju lebih dulu. Hanya Harry dan Ron yang tidak bisa menikmati malam itu. Harry kecewa karena ternyata Cho diajak oleh Cedric, sementara Ron diam-diam cemburu karena Hermione diajak oleh Victor. Jadi ya, terjadilah pertengkaran yang membuat Hermione sedih. Ron, you spoiled everything! Saran saya, kalau sudah suka jangan ditahan-tahan. Segera ungkapkan, diterima atau ditolak, itu urusan belakangan. Oke, lanjut. Harry kembali mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama, yang mana semakin memperkuat firasat bahwa sesuatu yang gelap bergerak di balik Triwizard. Keesokannya, setelah semuanya kembali tenang, Harry menceritakannya kepada Hermione, termasuk tentang rahasia telur emas. Tak lama, Cedric datang menghampiri untuk membalas kebaikan atas informasi di ujian pertama. Pemuda itu memberitahu Harry agar membawa telur emas ke pemandian untuk mendapatkan petunjuk yang tak masuk akal, tapi tak ada pilihan selain mencoba. Di pemandian tersebut, Harry bertemu kembali dengan Moaning Myrtle. Hantu itu sempat menggoda Harry, tapi dia juga melengkapi petunjuk dari Cedric, sehingga telur emas pun tidak lagi mengeluarkan teriakan, tapi nyanyian yang begitu merdu. Come seek us, and now along you'll have to. Dari situ, Harry mengetahui bahwa dalam ujian kedua, setiap peserta diberi waktu 1 jam untuk mengambil sesuatu yang berharga yang dirampas dari mereka di dasar danau. Tokoh utama kita pun segera mendiskusikan dengan 2 sahabat, namun masih tidak menemukan cara untuk bertahan di dalam air selama 1 jam. Sampai akhirnya Alastor memerintahkan Neville untuk membantu Harry.
Saran dari Alastor benar-benar sangat membantu karena dengan itu Neville memberikan Harry tanaman Gillyweed yang katanya ya, efeknya membuat orang bisa bertahan di dalam air. Saat meriam ditembakkan, tanda ujian dimulai, Harry dengan ragu memakan Gillyweed dan tubuhnya menunjukkan reaksi aneh. Ternyata itu adalah awal dari mutasi. Selain insang, tangan dan kaki Harry juga berubah yang mana memudahkannya untuk bergerak cepat di dalam air. Sangat disayangkan, Fleur tak mampu melanjutkan sehingga mengundurkan diri. Sementara tokoh utama kita terus menyusuri dasar danau sampai akhirnya menemukan markas makhluk air mirip duyung dan untuk mempermudah kita sebut saja mermaid. Di sana terlihat 4 orang yang dijadikan sandera, yaitu Ron, Hermione, Cho, dan Gabriel. Setiap peserta seharusnya menyelamatkan 1 orang, tapi Harry harus menyelamatkan 2 sahabatnya dan itu membuat mermaid marah. Di tengah-tengah kebingungan, Cedric datang menyelamatkan Cho, lalu disusul Victor yang menyelamatkan Hermione. Berarti Harry hanya perlu menyelamatkan Ron. Tapi tokoh utama kita terlalu mulia, bahkan nyaris mati ketika berusaha menyelamatkan Ron dan Gabriel. Memang luar biasa tokoh utama kita. Tidak hanya berhasil menyelamatkan 2 sandera, Harry bahkan berhasil menyelamatkan diri. Cedric menjadi juara 1, sementara Victor menjadi runner-up. Namun karena kemuliaan hati Harry, kedudukan Victor pun bergeser ke peringkat 3. Ya, Harry mendapatkan poin plus, sehingga menjadi runner-up. Di sisi lain, Harry dan Ron juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Fleur karena telah menyelamatkan Gabriel. Meskipun Ron agak ragu apakah ia terlibat atau tidak. Setelah ujian kedua selesai, keadaan di Hogwarts terasa semakin mencekam. Ketika berada di kawasan hutan bersama Hagrid, Ron, dan Hermione, Harry tiba-tiba menemukan mayat yang ternyata adalah Barty. Kematian itu mengguncang seluruh Hogwarts karena Barty sebelumnya masih menjadi salah satu pejabat penting yang mengawasi jalannya Triwizard. Belum ada yang tahu siapa pelakunya dan apa penyebab pasti kematian tersebut, namun satu hal menjadi semakin jelas, ada seseorang yang bergerak di balik bayangan dan perlahan mengarahkan semua kejadian menuju sesuatu yang lebih besar. Adegan berpindah menampilkan Harry dipanggil ke ruang kerja Dumbledore setelah ditinggal sendirian oleh sang penyihir sakti dan yang lain. Di sana Harry menemukan wadah ajaib yang diisi memori serta dapat menampilkan peristiwa masa lalu. Tapi wadah itu tidak bisa dijadikan alat untuk mengubah masa lalu seperti time turner milik Hermione. Tanpa sengaja, Harry terseret masuk ke dalam salah satu memori, tepatnya ke sebuah persidangan sihir bertahun-tahun lalu ketika Kementerian Sihir masih memburu para Death Eater setelah lenyapnya Voldemort. Barty memimpin persidangan terhadap Igor. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Sirius, dahulu Igor pernah menjadi Death Eater. Dia kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan memberikan nama-nama pengikut Voldemort termasuk Severus Snape, tapi Dumbledore segera membantah hal itu karena Snape hanya setia kepada Hogwarts. Sebelum persidangan ditutup, Igor memberikan satu nama lagi yang membuat suasana persidangan berubah semakin tegang. Nama itu adalah Barty Crouch Junior. Ya, dia adalah anak dari Barty Crouch Senior dan dia pula lah yang muncul dalam mimpi Harry sedang berdiskusi bersama Peter dan Voldemort. Segera Barty Junior pun ditangkap, sementara sang ayah sama sekali tidak membela dan tetap berdiri sebagai pejabat yang jujur. Hello, Father. Ketika keluar dari memori itu, Harry menceritakan apa yang dialami kepada Dumbledore. Dalam mimpi tersebut, Voldemort terlihat meminta Peter dan Barty Junior untuk memburu Harry demi menyempurnakan rencana kebangkitan. Mimpi itu bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap sebagai bunga tidur biasa karena terlalu banyak kejadian di dunia nyata yang mulai terhubung dengannya. Dumbledore pun akhirnya memahami bahwa hubungan misterius antara Harry dan Voldemort mungkin kembali menguat.
Saat meninggalkan ruang Dumbledore, Harry tidak sengaja melihat Igor berbicara serius dengan Snape. Igor tampak ketakutan karena tanda Death Eater pada lengannya mulai kembali terasa dan muncul lebih jelas. Tanda itu menjadi pertanda bahwa Voldemort semakin kuat dan para pengikut lamanya mulai merasakan panggilan. Setelah Igor pergi, Snape mengajak Harry berbincang. Perbincangan yang awalnya biasa saja tiba-tiba menjadi tegang karena Snape menuduh Harry mencuri Gillyweed serta bahan-bahan untuk Polyjuice di gudang ramuannya. Tentu saja Harry membantah karena ia mendapatkan Gillyweed dari Neville, tapi Snape tetap tidak percaya. Triwizard pun akhirnya memasuki ujian ketiga sekaligus ujian terakhir. Keempat peserta harus masuk ke dalam sebuah labirin raksasa penuh kabut dan sangat menyesatkan, plus ada sesuatu yang tak terbayangkan. Di tengah labirin terdapat piala Triwizard yang harus ditemukan dan disentuh oleh para peserta. Mereka akan masuk berdasarkan peringkat sementara, jadi ya Cedric dan Harry masuk lebih dulu, lalu Victor dan terakhir Fleur. Sebelum dimulai, Dumbledore menjelaskan bahwa para peserta masih memiliki pilihan jika merasa tidak sanggup melanjutkan. Mereka bisa menembakkan percikan merah ke langit sebagai tanda menyerah dan bantuan akan segera datang. Kali ini penonton tidak bisa menyaksikan, hanya bisa menunggu siapa yang kembali dengan piala. Lalu begitu para champion masuk, kesunyian di dalam labirin terasa mencekam dan seperti ada yang sedang mengamati langkah mereka. Tak lama kemudian, Victor terlihat berjalan dengan tatapan kosong, seolah kesadarannya sedang dikendalikan oleh sihir gelap. Ia menyerang Fleur, lalu melewati Harry begitu saja. Harry pun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, terlebih ketika Fleur tampak jatuh tak berdaya. Karena keadaan itu sangat berbahaya, Harry melontarkan Red Spark ke langit. Tidak lama setelah itu, angin kencang mulai berhembus, sementara dinding-dinding daun bergerak menutup jalan sekitar. Periculum! Di tengah kekacauan itu, Harry akhirnya melihat piala Triwizard berdiri di ujung lorong, menjadi satu-satunya tujuan yang tersisa dari ujian akhir. Namun sebelum bisa mencapainya, Victor kembali muncul sampai akhirnya dilumpuhkan oleh Cedric dan Harry. Keduanya kemudian melanjutkan sampai akhirnya Cedric terjatuh akibat akar yang menjerat tubuhnya. Lagi-lagi tokoh utama kita menunjukkan kebaikannya, alih-alih meninggalkan, Harry justru membantu Cedric, lalu berlari bersama menuju piala dan sepakat menyentuh piala bersama-sama. Namun mereka langsung terseret oleh kekuatan sihir dan berpindah ke sebuah pemakaman yang gelap. Jadi ternyata piala itu telah dimantrai sebagai portkey sehingga siapapun yang menyentuh akan dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Di hadapan mereka terlihat makam Tom Riddle Senior, seorang Muggle, ayah dari Voldemort. Peter kemudian muncul sambil membawa sosok Voldemort yang masih lemah dan belum memiliki tubuh sempurna. Sebelum mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba Voldemort memberi perintah. Setelah Cedric tewas, Peter memulai ritual untuk mengembalikan tubuh tuannya. Ia memasukkan sisa tubuh Voldemort ke dalam kuali besar, lalu menggunakan tulang dari makam Tom Riddle Senior. Lalu Peter mengorbankan tangan kanannya, dan terakhir, darah dari musuh Voldemort, yaitu Harry. Kini, setelah bangkit, sang Dark Lord mengambil kembali tongkat sihirnya, lalu memanggil para Death Eater yang masih setia, yang mana Lucius adalah salah satunya. Voldemort marah karena tidak banyak dari mereka yang benar-benar berusaha mengembalikan kekuatannya. Voldemort lalu menunjukkan bahwa ia kini mampu menyentuh Harry tanpa merasa kesakitan seperti yang dialami Quirrell. Hal ini terjadi karena darah Harry digunakan dalam ritual sehingga perlindungan dari ibu Harry telah berhasil ditembus. Di tengah rasa sakit dan ketakutan, Harry berusaha menguatkan dirinya dengan mengingat kedua orang tuanya yang tewas di tangan Voldemort. Tokoh utama kita akhirnya bangkit dan menghadapi Voldemort secara langsung, meskipun lawannya adalah sang Dark Lord yang paling ditakuti di dunia sihir. Get up!
Dari benturan sihir itu muncul kubah energi yang memisahkan Harry dari Voldemort dan Death Eater. Lalu bayangan Cedric muncul, meminta Harry membawa jasadnya kembali ke sang ayah. Kemudian muncul pula bayangan kedua orang tua Harry, James dan Lily, yang berusaha menyarankan Harry untuk melarikan diri. Lalu dengan bantuan bayangan James dan Lily, Harry akhirnya menyudahi mantranya dan ujian ketiga yang semula meriah seketika berubah menjadi sunyi dan mencekam ketika Harry kembali bersama jasad Cedric. Harry yang masih terguncang kemudian memberitahu bahwa Voldemort telah bangkit. Ayah Cedric, Amos, begitu terpukul melihat tubuh putranya terbaring kaku. Lalu di tengah kepanikan itu, Alastor membawa Harry ke kantornya dengan alasan untuk ditenangkan. Di kantor Alastor, Harry mulai menceritakan semua kejadian yang baru saja dialami. Tiba-tiba saja Alastor menyadari minumannya habis dan mulai merasa gelisah. Dia menanyakan siapa yang muncul di makam, yang mana pertanyaan itu membuat Harry curiga karena tak pernah menyebutkan makam sebelumnya dan It was like I'd fallen into one of my dreams. ya, ternyata yang ada di hadapan Harry adalah Alastor palsu. Dia mengakui telah mengatur semua, mulai dari memasukkan nama Harry ke dalam piala api, membocorkan petunjuk ujian melalui orang-orang di sekitar Harry, dan ya, semua itu agar Harry bertahan sampai ujian ketiga, termasuk memantrai piala Triwizard menjadi Porky yang membawa Harry langsung ke makam Tom Riddle Senior. Ketika Alastor palsu hendak menyerang Harry, Dumbledore datang bersama para guru untuk menghentikan. Mereka juga memaksa Alastor menelan Veritaserum, ramuan kebenaran yang membuat seseorang tidak bisa berbohong. Alastor palsu akhirnya mengaku bahwa Alastor yang asli dikurung di dalam peti ajaib yang selama ini berada di kantornya. Terungkap pula bahwa si penyamar ini adalah pencuri bahan-bahan di gudang Snape untuk membuat Polyjuice, ramuan yang mempertahankannya dengan wujud Alastor. Kemudian terungkaplah bahwa si Alastor palsu sebenarnya adalah Barty Junior, salah satu dari Death Eater yang selama ini dikira lenyap. Barty jugalah yang membunuh sang ayah demi menutup rencana Voldemort, dan meskipun tertangkap, ia tetap tersenyum karena misinya telah berhasil, yaitu membangkitkan tuannya. I'll be welcomed back like a hero. Perhaps. Turnamen Triwizard yang semula menjadi lambang kehormatan akhirnya berubah menjadi hari duka bagi Hogwarts dan dua sekolah tamunya. Cedric Diggory, salah satu murid terbaik Hufflepuff, tewas setelah tanpa sengaja ikut terseret ke perangkap yang sebenarnya disiapkan untuk Harry. Dalam pidato perpisahan di hadapan para siswa, Dumbledore mengenang Cedric sebagai sosok yang layak dihormati oleh semua orang. Ia kemudian mengatakan kebenaran yang tidak ingin disampaikan oleh Kementerian Sihir bahwa Cedric dibunuh oleh Lord Voldemort. Ucapan itu membuat suasana semakin berat karena kematian Cedric menjadi tanda bahwa ancaman lama yang paling ditakuti di dunia sihir benar-benar telah kembali. Setelah itu, Harry berbicara dengan Dumbledore tentang kejadian aneh saat ia berduel melawan Voldemort di pemakaman. Dumbledore menjelaskan peristiwa itu disebut Priori Incantatem, yaitu fenomena langka ketika dua tongkat sihir yang memiliki inti sama saling bertabrakan. Karena tongkat Harry dan Voldemort sama-sama memiliki inti bulu phoenix dari burung yang sama, tongkat Voldemort memunculkan gema dan mantra-mantra terakhir yang pernah digunakan. Itulah sebabnya bayangan Cedric, James, dan Lily muncul. Dumbledore juga mengingatkan Harry bahwa tidak ada mantra yang bisa membangkitkan orang mati. Namun di masa gelap yang akan datang, Harry tetap harus memilih antara jalan yang benar dan jalan yang mudah. Setelah semua tragedi itu, turnamen benar-benar berakhir dengan suasana yang jauh berbeda dari saat pertama kali dimulai. Para siswa Beauxbatons dan Durmstrang meninggalkan Hogwarts, sementara Harry, Ron, dan Hermione berdiri menyadari bahwa semuanya akan berubah setelah malam kebangkitan sang Dark Lord. Lantas, bagaimana selanjutnya? Bahaya apa lagi yang akan datang menghampiri Hogwarts? Dan tamat. Kebangkitan Voldemort dirancang oleh sang pangeran kegelapan sendiri dengan bantuan para sekutu penting seperti Barty Junior, Nagini, dan Peter. Sementara Barty Junior mengatur berbagai keadaan agar Harry berhasil bertahan dalam turnamen Triwizard, Peter menyiapkan bahan-bahan untuk ramuan kebangkitan dengan menggunakan sihir kuno. Ramuan itu membutuhkan unsur-unsur mengerikan, seperti tulang dari sang ayah diberikan tanpa ia sadari yang diambil Peter dari makam Tom Riddle Senior, ayah Voldemort. Lalu ada daging dari sang pelayan, diberikan dengan sukarela yang dipersembahkan Peter dengan cara memotong tangan kanannya sendiri. Bagian terpentingnya adalah darah dari sang musuh, diambil secara paksa, yang mana Peter dapatkan dengan melukai lengan Harry. Cukup bikin ngeri, bukan?
Setelah mendapatkan kembali kekuatannya dalam tubuh baru yang jauh lebih kuat, Voldemort sangat ingin membalas dendam dan akhirnya membunuh Harry. Ia memaksa Harry berduel dalam pertarungan yang secara logika hampir tidak mungkin dimenangkan oleh Harry. Voldemort meluncurkan kutukan pembunuh kepada penyihir muda itu, sementara Harry menolak menggunakan Avada Kedavra dan memilih melawan dengan Expelliarmus, mantra yang biasa digunakan untuk melucuti benda yang sedang dipegang lawan. Disinilah kita pertama kali melihat fenomena Priori Incantatem, yaitu peristiwa langka yang terjadi ketika dua tongkat sihir dengan inti dari hewan yang sama saling beradu kekuatan. Pertemuan pertama Harry dan Voldemort secara langsung ini juga menjadi petunjuk awal bagi beberapa peristiwa penting yang akan terjadi di bagian akhir cerita. Fakta bahwa Voldemort menggunakan darah Harry dalam ritual kebangkitannya sangat penting bagi keselamatan Harry di bagian akhir nanti. Dengan memakai darah Harry untuk membentuk tubuh barunya, Voldemort tanpa sadar membawa perlindungan pengorbanan Lillipota ke dalam dirinya sendiri. Selain itu, Priori Incantatem membuat korban-korban terakhir dari tongkat Voldemort muncul kembali karena fenomena tersebut memunculkan gema dari mantra-mantra terakhir yang pernah keluar dari tongkat itu. Sebelum kutukan Voldemort benar-benar mencapai Harry, bayangan para korban masa lalu Voldemort termasuk Cedric dan kedua orang tua Harry muncul untuk membantunya. Karena mereka tahu Harry belum cukup siap untuk menghadapi Voldemort sepenuhnya, mereka menyuruh Harry meraih piala Triwizard dan melarikan diri, sementara mereka mengalihkan perhatian Voldemort di pemakaman. Sebagai penutup, film keempat ini menjadi awal dari babak akhir dalam keseluruhan cerita, sekaligus menjadi titik balik bagi kelanjutan kisah yang akan bergerak ke arah jauh lebih gelap. Bagian akhirnya memperkenalkan banyak karakter dan unsur penting yang akan memiliki peran besar di masa depan, seperti Alastor Moody yang asli, salah satu auror terbaik di dunia sihir, para Death Eater yang setia menyembah Voldemort, Nagini yang nantinya terungkap sebagai salah satu Horcrux terakhir Voldemort, dan tentu saja Voldemort sendiri. Sang Dark Lord kini telah kembali dengan kekuatan dan tubuh yang pulih sepenuhnya. Setelah kebangkitannya, ia siap menyatakan perang terhadap para penyihir yang menentangnya. Ia juga kembali membawa dendam lama terhadap Harry. Ending film ini juga menjadi dasar konflik besar di bagian kelima, terutama tentang ramalan Harry dan pertentangan antara pihak Harry dengan pemerintah sihir. Harry dan orang-orang yang mempercayainya berusaha menyampaikan kebenaran bahwa Voldemort telah kembali, namun karena takut menimbulkan kepanikan besar, Kementerian Sihir menolak mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam turnamen Triwizard. Mereka tetap menutupinya, bahkan setelah kematian Cedric yang mengejutkan dan terbongkarnya rencana Barty Jr. Pertentangan ini nantinya membuat banyak karakter penting berada dalam bahaya, termasuk Arthur Weasley dan Sirius Black, hingga akhirnya mengarah pada pertempuran besar antara kebaikan melawan kejahatan. Berbeda dengan keputusan Kementerian Sihir yang memilih menutup kebenaran, Dumbledore justru menyampaikan pidato yang berani dan menyentuh di akhir film. Dengan memilih mengungkap kepada semua siswa apa yang sebenarnya terjadi pada malam tugas terakhir turnamen, Dumbledore menempatkan dirinya dalam resiko besar. Keputusannya itu membuat ia menjadi sasaran upaya penangkapan di bagian berikutnya. Kematian Cedric juga mengubah Harry secara drastis karena ia merasa bersalah dan harus hidup dengan trauma setelah menyaksikan Cedric tewas di depan mata. Sejak saat itu, Harry mulai bisa melihat Thestral, makhluk mistis yang hanya dapat dilihat oleh orang yang pernah menyaksikan kematian, dan makhluk inilah yang nantinya membantu Harry serta teman-temannya mencapai Kementerian Sihir tepat waktu untuk menyelamatkan Sirius. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah layak untuk dilanjutkan? Silahkan berikan like-nya ya. Sementara segitu dulu teman-teman, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!